yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa qabla istimrarina fi ta'allumina fi hadhil lailah, hayya bina nad'ullah ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa li azwajina wa li auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa asatidina wa ustadzatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa man rahimana jami'an. Semua yang sakit di antara kita dan mereka Allah sembuhkan segera. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan. Yang sedang ditimpa masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya dan sesegera mungkin. Yang terbaik menurut Allah untuk kita dan mereka semuanya. Kita mohon kepadanya untuk kebaikan kita, keberkahan kita, keselamatan kita, penjagaan kita, perlindungan kita, juga kejayaan, kesejahteraan, kemakmuran, kesentosaan, kesuksesan, juga untuk keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, dan seperti yang sudah saya sampaikan melalui grup bahwa hari ini kita akan membahas tentang sebuah teks berbahasa Indonesia, dan di situ ada ungkapan-ungkapan dalam bahasa Indonesia yang bisa kita terjemahkan dalam bahasa Arab. Namun terjemahan itu sesungguhnya, teks itu sesungguhnya berkenaan dengan uslub-uslub bahasa Arab yang bisa kita jadikan bekal, pedoman, acuan dalam merangkai kalimat-kalimat semisal semacam. Oleh karena itu saya akan buka terlebih dahulu, dan sebelumnya ingin saya ingatkan kembali bahwa sama dengan minggu yang lalu
hari ini malam ini kita kembali masih membahas adat dan ma'dud dalam rangka mengaplikasikan adat ma'dud dalam kalimat. Akan tetapi adat ma'dud yang kita gunakan dalam kalimat-kalimat ini bukan hanya adat ma'dud semata, tetapi adat ma'dud yang dirangkai dalam kalimat-kalimat yang di dalamnya ada banyak uslub yang bisa kita gunakan, dan ini sering kita temukan dalam sehari-hari kita, baik ketika kita mengucapkan dalam bahasa lisan kita maupun ketika kita mendengar orang lain mengucapkannya. Dan insya Allah pelajaran ini cukup bisa kita ikuti dengan baik karena ini melanjutkan dari pelajaran kemarin. Baik, saya akan buka screen terlebih dahulu. Oh ya, sebentar. Saya akan tuliskan bahwa pada hari yang lalu, minggu yang lalu kita membahas tentang ungkapan setiap muslim harus sholat, gitu ya. Setiap muslim harus sholat. Baik, sebelum masuk ke pelajaran baru, saya ingin mengingatkan semuanya tentang pelajaran yang lalu mengenai ungkapan harus. Bagaimanakah kita mengungkapkan kalimat harus? Sebagai contoh misalnya, saya harus. Bagaimana kita mengungkapkan kalimat saya harus? La budda li. Kalau misalnya Muhammad harus, apa bahasa Arabnya? Muhammad harus apa? La budda li Muhammadin. La budda li Muhammadin. Oke. La budda li Muhammadin. Kemudian misalnya lagi pedagang harus. Apa bahasa Arabnya? La budda li tajirin. La budda li tajiri. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi untuk mengungkapkan kata harus itu, meskipun dalam bahasa Indonesianya harus itu ditempatkan setelah subjek, setelah saya, setelah Muhammad, setelah pedagang, dan lain-lain. Namun dalam bahasa Arabnya tidak demikian. Dalam bahasa Arabnya justru kata la budda ditempatkan di awal, sebelum subjeknya. Dan subjeknya itu harus diawali oleh huruf jar berupa li. Sehingga menjadi la budda li Muhammadin, la budda li tajiri, la budda lana, la budda lakum, dan seterusnya. Nah, dan setelah kata la budda li, kemudian untuk merangkai kalimat berikutnya diikuti dengan masdar. Nah, masdarnya bisa berupa masdar shorih dan juga bisa menggunakan masdar muawwal. Dua-duanya benar, dua-duanya bisa kita gunakan. Nah, sebagai contoh misalkan kemarin itu ungkapan misalnya saya harus belajar misalnya ya. Saya harus belajar bahasa Arab. Misalnya dengan baik. Bagaimanakah bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya adalah la budda li. Nah, masdar muawwalnya menggunakan kalimat sesudahnya menggunakan masdar muawwal misalnya la budda li an ata'allama. An ata'allama al-lughatal arabiyyata jayyidan. Tuh. Nah, perhatikan setelah la budda li ini ada an ata'allama. An adalah an masdariyah. Ata'allama fil mudhari yang diawali oleh an, sehingga rangkaian an ata'allama disebut dengan masdar muawwal. Nah, tadi saya sampaikan bahwa setelah kata la budda li, la budda laka dan semacamnya itu, maka kata sesudahnya
bisa menggunakan masdar sorih atau masdar muawwal. Yang jelas masdar. Masdarnya bisa muawwal, bisa masdar sorih. Kalau masdar muawwal berarti harus ada an. Dan sesudahnya diikuti dengan fi'il mudhari, dan fi'il mudhari'nya domirnya menyesuaikan dengan subjek yang disebutkan sebelumnya. Kalau li berarti kan saya, ana. Maka belajar, kalau huwa adalah ya ta'allamu, kalau ana berarti ata'allamu. Huruf mudhari'ahnya disesuaikan. Ingat formula ataya, nataya, nataya, atata, natata, nataya. Bapak Ibu sudah hafal. Nah, kalau misalnya kalimatnya la budda li Muhammadin. Di sini Muhammad. Muhammad ini apa fiil yang digunakan? Domir apa yang digunakan untuk Muhammad? Nah, caranya adalah kata Muhammad kita domirkan dahulu. Bagaimana mendomirkannya? Muhammad adalah muzakkar. Dan Muhammad adalah mufrad. Nah, muzakkar mufrad itu domirnya adalah huwa. Berarti kalau begitu maka fi'il mudhari'nya adalah ya ta'allamu. Maka jika kalimatnya adalah Muhammad harus belajar, maka menjadi la budda li Muhammadin an ya ta'allama. An ya ta'allama. Bukan an ata'allama. Kemudian jika misalnya subjeknya adalah nahnu, la budda lana, maka menjadi an nata'allama. Kalau hiya la budda laha an tata'allama. Kalau antum la budda lakum an tata'allamu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya. Nah, ini kalau masdar muawwal. Kalau masdar muawwal kan di situ ada fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu tidak terlepas dari huruf mudhara'ah yang berkaitan dengan domir-domir. Karena fi'il mudhari berkaitan dengan huruf mudhara'ah, maka kita harus memastikan huruf mudhara'ahnya tepat sesuai dengan subjek, sesuai dengan subjek yang disebutkan sebelumnya. Ini kalau masdar muawwal. Tetapi kalau masdarnya masdar sorih, nah ini lebih simpel, lebih sederhana, dan cukup hanya satu macam saja. Tidak perlu ada huruf mudhara'ah seperti fi'il mudhari. Contoh misalnya an ata'allama. An ata'allama masdar muawwal, masdar sorihnya bagaimana? Kata an ata'allama bagaimana masdar sorihnya? Nah, berarti kita harus ingat cara membuat masdar sorih dari kata ta'allama ya ta'allamu. Masdar sorihnya adalah ta'allumun. Tuh. Ta'allumun. Nah, kemudian ta'allumun dirangkai dengan kata bahasa Arab al-lughah al-arabiyah. Kan nanti menjadi ta'allumu dimudhofkan. Ta'allumu dimudhofkan jadi tidak bertanwin. Ta'allumu menjadi mudhof. Nah, ketika ta'allumu menjadi mudhof, maka al-lughah al-arabiyah semula maf'ul bihi dari an ata'allama, al-lughah al-arabiyata, namun ketika an ata'allama diubah menjadi masdar sorih sehingga menjadi isim, dan al-lughah juga adalah isim, maka antara ta'allumu dan al-lughah ini hubungannya menjadi idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Nah, ta'allumu mudhof tidak boleh bertanwin, al-lughati adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus kasroh. Makanya al-lughati. Kemudian al-arabiyati adalah na'at. Di sini ada ya nisbah. Karena na'at maka harus ngikutin man'ut. Karena man'utnya al-lughati kasroh, maka al-arabiyati juga kasroh. Begitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, karena ta'allumu itu ada masdar sorih dan hanya satu macam masdar, maka ketika kita membuat kalimat menggunakan masdar sorih, maka masdar sorih tidak berubah ketika subjeknya beda-beda. Misalnya la buddali
tetap ta'allumul lugatil arabiyati. La budda li Muhammadin, tetap ta'allumul lugatil arabiyati. La budda lana, tetap ta'allumul lugatil arabiyati. La budda lakum, tetap juga ta'allumul lugatil arabiyati. Kalau masdar sorry lebih simple, karena apa? Karena masdar sorry tidak ada domir-domirnya, tidak ada huruf-huruf mudhora'ahnya, sehingga lebih simple gitu. Nah, karena lebih simple maka dalam buat kalimat sebagian orang menggunakan masdar sorry, tetapi sebenarnya yang saya ingat yang lebih banyak menggunakan masdar muawwal ya, sebab itu menyesuaikan dengan domir. Tetapi bagi kita yang sudah biasa menggunakan masdar muawwal, masdar sorry, maka tidak menjadi masalah, tidak menjadi soal menggunakan masdar sorry oke, menggunakan masdar muawwal juga oke. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pelajaran kemarin. Adapun jayidan, tetap jayidan. Baik masdar muawwal ana ta'lama jayidan maupun ketika masdar sorry ta'allumul lugatil arabiyati tetap jayidan adalah jayidan, tidak jadi jayidun, tidak jadi jayidin, tapi tetap jayidan. Lalu pertanyaannya muncul, mengapa jayidan? Karena kedudukannya sebagai hal. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini pelajaran kemarin. Nah, saya ingin berikan penekanan, stressing kepada kata harus. Tadi saya tegaskan lagi, meskipun dalam bahasa Indonesianya kata harus itu ditempatkan setelah subjek, namun dalam bahasa Arabnya kata harus ditempatkan di awal kalimat, di awal jumlah. Makanya la budda li, la budda lana, la budda lakum, la budda lahum, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu. Sampai di sini Bapak Ibu paham ya? Ya. Oke, baik, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bahasan berikutnya yang saya sudah share dalam grup ya. Oh ya, Pak Andi belum di-share ya, mohon maaf ya. Pak Andi nanti bisa lihat aja dulu. Saya belum sempat karena handphone saya tidak di depan saya. Baik, saya akan tuliskan saja ya Pak Andi. Baik, di sini ada kalimat-kalimat. Ada judul misalnya mengapa. Lalu ada karena. Apalagi ada wajib. Ada maaf. Ada wajib, apalagi ada selain itu, apalagi ada di samping itu sama ya yang selain itu ya, ada tambahan pula. Bapak Ibu di Singapura Malaysia tambahan pula paham tidak ya? Tambah-tambah begitu. Paham, Ustaz. Paham ya? Iya. Lalu ada juga semoga. Nah, baik, ini akan kita munculkan dalam pernyataan dalam pembelajaran hari ini, malam ini. Apa bahasa Arabnya mengapa? Limadha. Nah, yang mudah itu limadha. Meskipun nanti ada beberapa cara, tetapi yang paling mudah, yang dasar adalah limadha. Maka kita gunakan saja dahulu limadha untuk mengungkapkan kata tanya mengapa. Lalu karena gunakan kata li'anna ya. Li'anna. Adapun wajib kita gunakan wajaba kalau fil madi. Kalau fil mudhari yajibu. Yajibu. Wajaba berarti domir huwa, yajibu juga domir huwa. Adapun selain itu bahasa Arabnya adalah bijani bidzalika. Bijani bidzalika. Atau boleh juga menggunakan adif ila dzalik. Adif ila dzalika. Dan itu ya adif ila dzalika atau bijani bidzalika.
Bijanibi dzalika. Janibi dari kata janiba diawali oleh bi maka menjadi janibi. Bijanibi dzalika. Selain itu. Atau boleh juga alif ila dzalika. Di samping itu atau selain itu. Adapun tambahan pula boleh gunakan kata ziyadatan ala dzalika. Ziyadatan ala dzalika. Nah, lalu semoga bahasa Arabnya bisa gunakan kata asa. Asallahu yashfi ghalilas sudud. Asallahu yashfi sudurana. Asallahu yaftahu qulubana. Semoga Allah asallahu. Semoga kita bisa belajar dengan baik. Asa nahnu nata'allamu jayidan. Begitu ya. Atau setelah asa boleh langsung fi'il. Misalnya asa ayyastajiballahu du'ana. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh. Nah, inilah mufradat ya mengenai beberapa kata yang sudah kita tulis ini dan sudah ada di dalam teks ya. Baik, ini adalah makna-maknanya dalam bahasa Arab. Baik, sekarang kita lanjutkan dalam kalimat. Nah, kita satu-satu, sedikit-sedikit pelan-pelan, agar semuanya bisa kita pahami dan kita bisa gunakan, kita berlatih bersama. Kalimat setiap muslim. Wajib. Nah, wajib salat. Wajib sholat 5 kali. 5 kali. Sehari semalam. Tuh, ini dulu. Ini hampir sama dengan kemarin. Kalau kemarin kan setiap muslim harus ya. Sekarang ditukar, harus menjadi wajib. Nah, rumusnya untuk menjadi pegangan Bapak Ibu, Tuan dan Puan, uslubnya sama dengan kata harus. Di sini memang kalimat wajib ada di tengah setelah subjek. Subjeknya kan setiap muslim. Setiap muslim wajib. Berarti wajib ini kalau dalam bahasa Indonesia merupakan predikatnya. Setiap muslim wajib sholat 5 kali sehari semalam. Atau dalam sehari semalam. Bagaimanakah dalam bahasa Arabnya? Nah, coba. Ada yang mau coba dulu tidak? Saya beri rumusnya. Rumusnya, cara menguslubkannya, cara merangkainya dalam uslub bahasa Arabnya, sama dengan ungkapan harus yang tadi sudah kita bahas di awal. Coba, siapa yang mau coba? Silakan, ayo. Pak Haji Parmo mau coba, Pak Haji? Saya coba ya. Ya, silakan Pak Haji. Wajaba kullu muslimin Ya, yusalluna wajaba kullu muslimin yusalluna khamsa Yusalluna. marratan khamsa khamsa maratan sehari semalam fi yaumil lailan. fi yaumin lailan. Udah bagus. Baik. Ada yang mau coba lagi? Nah, kalau tidak ada kita langsung bahas. Ini Ustadz, bagaimana Ibu? boleh saya coba Ustadz? Ibu Dina boleh. Ibu Dina silakan. Wajaba Ya, wajaba. wajaba likulli muslimin Wajaba likulli muslimin an yusalli an yusolli. Ya, terus fi yaumin wa lailatin. 5 kalinya mana? Oh ya, khamsa marratin Khamsa fi yaumin wa lailatin. fi yaumin wa lailatin. Oke.
Nah, udah cukup 2 ya, sebagai contoh. Baik, sekarang kita bahas. Pertama, di sini ada kata harus. Ada kata wajib. Nah, kata wajib ini cara merangkainya sama dengan harus. Kemarin kita udah belajar dan tadi sudah kita review dan refresh bersama bahwa meskipun dalam bahasa Indonesianya setiap muslim wajib, kata wajib itu ditempatkan setelah subjek, tetapi dalam bahasa Arabnya kata wajib justru ditempatkan di awal. Makanya wajibah dahulu, bukan kullu muslim dulu. Bukan kullu muslim wajibun, bukan. Tetapi kata wajib dulu. Nah, tadi sudah kita sebut bahwa wajib itu bahasa Arabnya adalah wajaba kan? Boleh kalau mudhari yajibu. Nah, sekarang kita gunakan fi'il madhi dulu, wajaba aja. Wajaba. Nah, baik, saya akan buka page yang keempat. Kalau misalnya harus, kan tadi kita sebutkan la budda likulli muslimin. Setiap muslim harus. Itu kan ungkapannya la budda likulli muslimin. Setelah la budda harus diikuti oleh huruf jar li. La budda likulli muslimin. Mohon maaf, ini terlihat tidak, nampak tidak tulisan la budda likulli muslimin? Nampak. Apa semuanya ya? Baik. Ya. Setiap muslim harus. Setiap muslim harus. Maaf. Setiap muslim harus. Nah, bahasa Arabnya adalah la budda likulli muslimin. Sekarang ungkapan setiap muslim wajib. Kalimatnya hampir sama. Tinggal kita tukar la budda menjadi wajaba. Tuh. Wajaba. Dan setelah wajaba harus diikuti huruf jar. Sebagaimana la budda diikuti oleh li, maka wajaba juga harus diikuti oleh huruf jar. Tetapi huruf jarnya apakah sama dengan li? La budda ini yang berbeda. Kalau la budda memang harus diikuti oleh huruf jar berupa li. Itu kata la budda li, la budda laka, la budda lahu, la budda lana, la budda likulli muslimin. Tetapi kalau wajaba betul harus diikuti oleh huruf jar. Tetapi huruf jarnya berbeda. Yang jelas harus diikuti huruf jar, tetapi juga jelas huruf jarnya berbeda. Bukan li, tetapi ala. Wajaba ala. Sebagai pengingat barangkali Bapak Ibu pernah mendengar ungkapan ataupun ada yang menyebutnya sebagai hadis, ada yang menyebutnya sebagai qaulul ulama ya. Misalnya begini. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Bagaimana bahasa Arabnya? Utlubul ilma. Talabul ilmi. Talabul ilmi. Ada kulli muslim. Faridotun atau wajibun ya, faridotun ala Kulli muslim. ala kulli muslimin wa muslimatin. Tuh, wa muslimatin. Tuh, setelah faridotun, farodo ala juga. Wajibah juga ala. Kataba juga ala juga. Kataballahu ala nafsir rahmah. Allah mencatatkan atas dirinya kasih sayang. Nah, jadi sebagaimana kata farido atau farodo, wajibah juga harus diikuti oleh huruf jar berupa ala, bukan li. Harus diikuti oleh huruf jar dan huruf jarnya harus berupa ala. Wajibah ala. Nah, ini bisa menjadi metode kita, acuan kita, dan gaya bahasa kita. Kalau kita menemukan kata wajaba, maka harus diikuti oleh huruf jar dan ala, dan huruf jarnya adalah ala. Baik wajaba itu dalam bentuk fi'il madhi wajaba maupun mudhari yajibu. Wajaba huruf pertamanya wawu ya, maka mudhari'nya kan yajibu, wawunya hilang kan? Sebagaimana waqafa yaqifu, wasofa yasifu, wajaba yajibu, wawunya hilang.
Ya kan? Ya. Wajala Baik. Baik fil madhi wajaba, maka huruf jarnya ala. Mudhari yajibu ala. Nanti isim fa'il wajibun ala juga. Isim masdar wujubun ala juga. Gitu. Dan seterusnya. Jadi silakan Bapak Ibu ingat-ingat. Kalau setelah la budda, maka huruf jarnya adalah li. Nah, kalau setelah wajaba, huruf jarnya adalah apa? Ala. Ingat itu ya, ala. Ya. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan. Setiap muslim wajib. Setiap muslim apa bahasa Arabnya? Kullu muslimin. Kullu muslimin. Setiap muslim. Nah, lalu diawali oleh ala, maka majrur sehingga menjadi kulli. Tuh. Dan Bapak Ibu, setelah kata kullu yang artinya setiap, maka isim sesudahnya itu selalu nakiroh dan mufrad. Nakiroh dan mufrad. Nakiroh berarti tidak ada alif lam. Sehingga tidak boleh kullil muslimi. Mufrad berarti tidak boleh jamak, tidak boleh musanna. Karena yang namanya setiap itu satu orang. Setiap itu satu. Setiap adalah satu, makanya harus mufrad. Dan karena orangnya belum jelas siapa, maka harus nakiroh, tidak ada alif lam. Wa talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Tuh tidak ada alif lamnya, tidak ala kullil muslimi. Atau contoh yang misalkan di Al-Qur'an apa ya, misalnya di surat Kullu nafsin dha'iqatul betul Pak Haji. Kullu nafsin. Bukan kullun nafsi, juga bukan kullun nufusi. Tapi kullu nafsin Dha'iqatul maut. Ya kan? Ya, ada lagi yang lain? Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kulla yaumin, bukan kullal yaumi, tapi kulla yaumin. Yauminya nakirah mufrad. Ini bisa jadi pegangan, jadi rumusan, dan jadi ustub kita. Kalau kita menggunakan kata kuli, kulu, kula, maka isim sesudahnya harus apa? Nakirah dan mufrad. nakirah dan mufrad. Ingat, nakirah mufrad. Kullu talibin, kullu ustadin, kullu mu'minin, kullu muslimatin, kullu kitabin, kullu madrasatin, kullu masjidin, kullu yaumin, kullu waktin, kullu hinin. Semuanya. Kullu ilmin. Fa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Dan seterusnya. Sampai sini oke ya. Jadi setiap muslim wajib, bahasa Arabnya adalah wajaba ala kulli muslimin. Mirip dengan la budda li kulli muslimin. Hanya berbeda pada huruf jar. Gitu ya. Jadi setiap muslim wajib. Nah, wajib berikutnya salat. Salat 5 kali. Salat 5 kali. Nah, berarti sebelum kita masuk ke 5 kali, kita munculkan kata salat dulu. Wajaba ala kulli muslimin. Nah, mohon maaf. Kemana nih? Hilang. Step pergi balik tempat tadi lah. 3. Istri kan. Ini tulisannya mengecil ya? Ya. Bentar. Di Bapak Ibu tulisannya jadi mengecil atau besar? Kecil. Tapi boleh zoom Pak, zoom to plus minus ke bawah. Di mana Pak Haji? Di bawah tuh ada plus, ada minus, bisa. Oh. Oke. Terus menggesernya kemana? Wah, ini saya cara baru ke Ustaz. Di sini saya macam biasa Pak.
Sudah scroll bar di bawah. Ada scroll bar di bawah, tolak ke Ya. kanan. Scroll bar. Di sebelah bawah. Kalau letak cursor di bawah ada scroll bar, Ya. boleh dialihkan ke kanan atau ke kiri. Scroll Teksnya. bar sebelah mana, Ibu? Sebelah bawah. Di Kalau bawah. move cursor Ustaz, move ke bawah, tarik ke bawah, cursornya. Nanti di bawah ada scroll bar. Hmm. Oh iya, oke. Sekarang bagaimana Bapak Ibu, nampak? Nampak? Udah besar? Sangat besar. Penuh. Setiap orang kena adjust sendiri page-nya. Oh iya ke? Oh ini baru Sekarang page 4, halaman ini 4, bukan surat baru 4. ke? Taruhnya leceh lah. Buat baru kan Ustaz, saya masuk hari ini, baru Ya, masuk. Ibu Musama baru join lagi. Saya baru join hari ini, saya pun pening juga saya tengok ni, macam mana lah ni. Ini new system ya of Zoom. Oh, new sistem lepas raya. Iya. New system dari Zoom-nya, Ibu. Iya ke, alamak. Iya. Baik. Ini sekarang bagaimana tulisan yang muncul di screen Bapak Ibu? Apakah sudah besar lagi? Oh, boleh adjust sendiri? Okey, Ustaz. Sudah oke ya? Boleh. Masing-masing boleh adjust. Langsung. Saya pakai handset ni, saya pakai handset. Boleh adjust sendiri Ustaz? Boleh adjust sendiri? Oke. Boleh. Boleh. Baik, kita lanjutkan. Setiap muslim wajib salat. Nah, berarti setelah ala kulli muslimin kita lanjutkan dengan salat. Salat itu kata kerja, verb. Kata kerja. Nah, sehingga kata salat kita ubah menjadi fi'il. Tetapi ingat yang tadi saya sampaikan. Setelah kata wajaba ala, setelah kata labudali, setelah subjeknya disebutkan, maka kata kerjanya itu bisa menggunakan dua pilihan. Bisa menggunakan masdar muawwal, bisa menggunakan masdar masdar sorih itu. Masdar muawwal itu adalah kalimat yang terbuat dari an dan fi'il mudhari. Itu masdar muawwal. Contohnya tadi an yata'alama, an yajlisa, an yusolliya, an yaknusa, an yadrusa, dan seterusnya. Sedangkan masdar sorih itu adalah isim masdar. Isim masdar itu begini. Mungkin Bapak Ibu pernah belajar ya tentang isim-isim. Ada yang disebut dengan isim fa'il, ada yang disebut dengan isim maf'ul, juga ada isim makan, isim alat, dan juga isim masdar. Nah, kita dalam pelajaran sorof hari Senin, Selasa, dan Rabu belum masuk tentang bahasan cara membuat isim masdar. Tetapi dalam kesempatan kali ini saya ingin berikan penjelasan sederhana bahwa isim masdar itu adalah kata kerja yang diisimkan atau isim yang terbuat dari kata kerjanya. Salat kalau menggunakan fi'il kan yata'alamu, fi'il mudhari ya. Yata'alamu. Yata'alamu fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi berarti ta'alama. Nah, ta'alama dan yata'alamu adalah kata kerja. Nah, ketika kenapa yata'alamu ya? Mohon maaf, saya salah sebut. Salat itu bahasa Arabnya sholla yusolli. Jadi terlupa dengan kata, masih ingat kata yang belajar tadi ya. Nah, sholat itu bahasa Arabnya kalau madhi adalah sholla, kalau mudhari adalah yusolli. Nah, sholla fil madhi, yusolli fil mudhari. Nah, ketika kita membuat kalimat dalam bahasa Arab, kata sholat, itu kata sholat boleh diungkap dalam bentuk fi'il, baik madhi maupun mudhari. Boleh juga diungkap dalam bentuk isim. Nah, isim yang digunakan untuk menggantikan fi'il madhi dan fi'il mudhari itu adalah isim masdar. Bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan isim zaman, bukan isim alat.
bukan isim makan. Tetapi harus isim masdar. Nah, isim masdar dari kata sholla yusolli adalah sholatun. Tuh. Sholatun. Sebagaimana sallama yusallimu, isim masdarnya adalah taslimun. Sebagaimana tafakkaro, isim masdarnya adalah tafakkurun. Dan lain-lain. Tentang cara membuat isim masdarnya, soalnya nanti kita akan belajar pada pelajaran sorof. Hari Senin, Selasa, atau Rabu. Tetapi secara konsep dahulu saya ingin sampaikan bahwa isim masdar itu adalah kata kerja yang diisimkan. Kata kerja yang dijadikan isim, itulah masdar. Itu secara mudahnya barangkali ya. Isim masdar itu adalah kata kerja yang diisimkan. Nah, isim masdar itulah yang disebut dengan masdar sorih gitu. Masdar sorih. Masdar sorih. Sorihun. Jelas, Masdar, sorih itu apa artinya sorih? Jelas. Jelas, ya. Betul-betul masdar, betul-betul bentuk masdar. Sedangkan mu'awwal itu masdar yang ditakwilkan. Bukan bentuk masdar betulan. Yusolli kan fil mudhari. Diawali oleh an. An yusolli itu huruf an ditambah mudhari berupa fi'il. Bukan isim masdar. Karena an adalah huruf nasab. Yusolli ada fil mudhari. Nah, tetapi dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, an yusolli itu dianggap sebagai masdar, tetapi masdarnya terbuat dari an dan fil mudhari. Bukan masdar betulan, bukan masdar tegas, bukan masdar yang jelas. Nah, karena an yusolliya bukan terbuat dari masdar sorry, masdar betulan, masdar yang benar-benar jelas, maka dalam ilmu nahwu disebut dengan masdar mu'awwal, masdar yang ditakwil, yang dikira-kira lah begitu mudahnya. Ditakwil dari apa? Ditakwil dari masdar sorihnya, begitu. Begitu ya secara mudahnya. Nah, sekarang kembali ke sini. Setiap muslim wajib sholat. Setiap muslim wajib. Nah, wajib ala kulli muslimin. Sekarang kita belajar menggunakan masdar mu'awwal dulu. Berarti harus ada an. Wajaba ala kulli muslimin an. Nah, setelah an kita gunakan apa? Fil mudhari. Nah, fil mudhari dari kata sholat apa? Sholat yusolli, berarti yusolli. Sholat fil madinya, mudharinya yusolli. Berarti an yusol. Iya. Nah, tadi Ibu Dina bacanya yusolli ya. Nah, ingat, an ini huruf nasab. Setiap fil mudhari diawali oleh huruf nasab berupa an, salah satunya an, maka lam fi'ilnya harus fathah. Makanya menjadi an yusolliya. Wajaba ala kulli muslimin an yusolliya. Bukan an yusolli. Rofa'nya yusolli. Semula yusolliyu, tapi yu-nya tidak boleh dibaca. Tetapi kalau diawali oleh an, huruf nasab, maka huruf ya-nya menjadi dibaca fathah. Harus fathah. An yusolliya. Sebagaimana ta'alamu menjadi an ya ta'alama. Ya jilisu, an ya jilisa, dan seterusnya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Oke. Ini kalau kalimatnya kuli muslimin. Muslimin mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ala kuli muslimatin? Muannas kan muslimatin. Antusalliya. Maka fi'il mudhari macam mana? Antusalliya. Antusalliya. Karena muslimatin kan muannas mufrad, berarti domirnya hiya. Nah, fi'il mudhari dari kata yusolli untuk domir hiya adalah tusolli. Huruf mudhari'ahnya ditukar menjadi ta. Sama dengan anta. Hiya sama dengan anta. Tasrifnya. Anta tusolli, hiya juga tusolli. Makanya wajaba ala kulli muslimin an yusolliya. Kalau mudzakkar mufrad
antusollia kalau mu'annas mufrad. Adapun untuk jama dan musana nanti dulu. Oke. Anyusollia. Apa yang wajib dilakukan sholat oleh setiap muslim? 5 kali sholat kan? Nah, berarti kata sesudahnya adalah maf'ul bihi. Makanya 5 itu menjadi maf'ul bihi. Nah, tapi sebelum kata 5 kali, kita harus ingat adad ma'dud. Kali bahasa Arabnya apa kali? Marrotun kan? Marrotun. Marrotun itu kali. Time. Kali. Marrotun. Nah, 5 kali. 5 itu bilangan antara 3 hingga 10. Nah, marrotun muannas atau mudzakkar? Mu'annas. Manas. Berarti adad untuk 5 kali, 5-nya harus menggunakan adad Muzakkar. Muzakkar. muannas juga. Muannas. Marrotun kan muannas. Maka adad 5 juga harus adad muannas. Nah, adad muannas untuk 5 berapa? Bagaimana? Khamsat. Khamsun. Khamsun. Khamsun memang tidak ada tamar butoh, tetapi itu muannas. Sebab dia pergi Khamsun memang tidak diikuti oleh tamar butoh. Kata khamsun memang tidak diakhiri oleh tamar butoh. Tetapi itulah muannas. Itu adad muannas khamsun itu. Kalau adad mudzakkar khamsatun. Berarti 5 kali. Karena kali dalam bahasa Arab adalah marrotun muannas, maka kata 5 harus menggunakan adad muannas. Berarti khamsun. Nah, sekarang kita rangkai 5 kali. Berarti maronya harus menjadi mudhof ilaih kan? Nah, tapi sebelumnya ingat 5 kali. 5 itu bilangan antara 3 hingga 10. Ingat rumusnya. Kalau bilangan antara 3 hingga 10, maka ma'dudnya harus jama'. Ya kan? Jama' kan? betul. Jama' dari marotun apa? Marrotani. Marotani musanna. Marotun. Marotun. Marotun, marotani musanna, jamanya marotun. Tak maftuha ya. Ya, tanya tamafuhat. Ini jamu muannas salim ini. Yes. Polanya pola jama muannas salim. Marotun. Bagaimana lugotun. Ayusalliya khamsa marratin. Nah, setelah kita tahu marotun, jamanya adalah marotun, maka sekarang kita rangkai dengan 5 kali. Saya tuliskan dulu tanpa harokat. Tuh. Nah, perhatikan. 5 kali. Kata 5 menggunakan khamsun, bukan khamsatun. Dan dalam kalimat ini khamsun kedudukannya sebagai maf'ul bihi dari anyusollia. Makanya itu khamsa. Kenapa khamsa tidak bertanwin? Di mudhaf. Karena menjadi mudhof. Nah, berarti kata sesudahnya adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus bagaimana? Harus kasroh. Makanya khamsa marrotin. Begitu. Khamsa marrotin. Wajaba ala kulli muslimin an yusolliya khamsa marrotin. Sehari semalam. Tuh. Nah, sekarang terakhir sehari semalam. Nah, sehari itu apa? Fi yaumin. Maksudnya ini sehari di situ maksudnya dalam sehari ya. Kata dalamnya tidak kita tulis dalam bahasa Indonesianya, tapi dalam bahasa Arabnya dimunculkan fi. Fi yaumin, sehari fi yaumin. Fi huruf jar, yaumin majrur. Nah, terus wa lailatin. Nah, ini sudah umum ya. Maksudnya umum itu tidak bisa berubah. Fi yaumin wa lailatin. Tidak ada yang lain. Tidak ada fi yaumin wa lailin, tidak. Yaumin mudzakkar, yaumin tidak boleh yaumatin. Lailatin harus lailatin, ada tamar butuh, tidak boleh lailin.
Ini sudah umum, sudah menjadi ungkapan yang biasa. Jadi tidak boleh kita cakap, tidak boleh kita mengatakan fi yaumatin walailin. tak baca lah. Anyway, now I get the page 3. Ya. Kita tidak boleh mengatakan fi yaumin walailin, tidak boleh. Juga tidak boleh kita mengatakan fi yaumatin walailin, tak boleh. Tetapi fi yaumin walailatin. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Bahasa Inggris. In a day and night gitu ya. Fi yaumin walailatin. Dalam sehari semalam. Itu bahasa Arabnya begini ungkapannya. Fi yaumin walailatin. Yauminya tanpa tamar butoh, lailahnya menggunakan tamar butoh. Meskipun kita tahu malam itu juga kadang diungkap dengan kata lailun. Tapi kalau diikuti oleh yaumin walailatin, tidak yaumin walailin. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang kita perlu ingat, yang perlu kita hafalkan. Kalau yaumun walailatun, tanya lailatunnya tamar butoh. Yaumun walailatun. Kenapa Tapi tak kalau boleh lailin, Ustaz? Bagaimana Ibu? Kenapa yaumin tu tidak ada tamar buta, kalau lailahnya ada tamar buta sedangkan dia adalah huruf ataf? Ya. Atop, maktub alaih itu boleh berbeda mudzakkar muannasnya. Yaumun mudzakkar, lailatun muannas itu boleh. Muhammadun wa Khadijatu boleh atop maktub mudzakkar dengan muannas. Yang tidak boleh itu kedudukannya beda. Misalnya yaumun walailatin tak boleh. Yauman walailatun tak boleh. Kalau yaumun walailatun, kalau yauman walailatan, kalau yaumin walailatin. Jadi kalau atop maktub alaih itu mudzakkar muannas tidak harus, tidak wajib, bukan syarat. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan kata yaumun, maka berikutnya walailatun, menggunakan tamar butoh untuk lailatun. Tetapi kalau kita menggabungkan ungkapan siang malam, maka bahasanya itu lailan wa naharon atau lailun wa naharun. Lailan wa naharon. Lailan mudzakkar, naharon mudzakkar kan, tidak ada tamar butoh. Kita tidak boleh cakap lailatan wa naharotan, tak boleh. Lailan siang, lailan malam, naharon siang. Jadi kalau siang malam bahasa Arabnya itu lailan wa naharon. Mengucapkannya bukan siang dulu tapi malam dulu. Dalam bahasa Indonesia, kalau menyebut siang dan malam itu biasanya kata siang di depan, siang malam. Sehingga di Indonesia ada rumah makan, restoran, itu disebut menamakan dirinya dengan rumah makan atau restoran siang malam. Maksudnya siang buka, malam buka. Siang malam. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab itu bukan siang dulu tapi malam dulu. Lailan wa naharon. Bukan naharon wa lailan, tapi lailan wa naharon. Bapak Ibu tahu kenapa orang Arab menyebutnya lailan dulu baru naharon? Lailan kan malam, naharon kan siang. Kenapa dalam bahasa Arab disebut lailan dulu bukan naharon dulu? Sedangkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Singapura mungkin ya, saya belum tahu, juga bahasa Malaysia, bahasa Melayu, siang dulu baru malam, siang malam. Atau malam siang di Singapura, Malaysia. Yang malam sama. Siang malam sama dengan bahasa Indonesia kan? Siang malam. Nah, ketahuilah kenapa dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Singapura, Malaysia, siang dulu disebutkan baru malam, siang malam. Karena dalam bangsa kita di Nusantara ini penanggalan itu menggunakan Komariah, menggunakan Samsiah. Sehingga hari itu dimulai dari jam 12 malam, jam 12.00 ya, pukul 00 menuju siang. Jadi siang dulu. Hari dimulai dari siang. Dari pukul 12 malam, dari pukul 00.00 malam. Bergerak pukul jam 1, 2, 3 terus sampai jam 12 siang, sampai jam 6 petang, jam 7 petang. Baru kemudian malam.
Nah, jadi dalam bahasa bangsa-bangsa Nusantara, karena menggunakan almanak ataupun kalender Samsiyah, menggunakan perputaran matahari, maka hari dimulai dari siang dulu dan berakhir pada malam. Sedangkan Arab itu mereka menggunakan penanggalan atau kalender Qamariyah. Hari dimulai dari petang, begitu maghrib matahari terbenam, hari berganti. Karena hari dimulai dari gelapnya malam, itulah sebabnya orang-orang Arab menyebut malam dulu baru siang. Begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Nah, jadi kembali, kalau kita mengungkapkan kata siang malam, maka bahasa Arabnya adalah lailan dulu. Siang malam. Benar tadi ya siang malam, saya tadi ucap siang malam. Saya ulangi. Kalau kita mengucapkan kata siang malam, bahasa Arabnya bukan siang dulu, tapi malam dulu. Bahasa Arabnya adalah lailan wa naharon. Lailan bentuk mudzakkar, naharon juga mudzakkar. Sedangkan kalau kita mengucapkan, mengatakan atau kita mau cakap sehari semalam, sehari itu bahasa Arabnya yaumun. Nah, malamnya itu lailatun. Lailatun menggunakan ta marbuto. Kemudian dalam kalimat dalam sehari semalam, maka bahasa Arabnya adalah fi yaumin wa lailatin. Begitu. Baik, sampai di sini dulu. Barangkali Bapak Ibu ada persoalan dulu, silakan. Paham ya? Ya, paham Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, baik. Ini pelajaran dasar yang sangat bermanfaat, yang sangat kita perlukan untuk merangkai kalimat. Karena kata harus, kata wajib itu sering kita temukan dalam obrolan, dalam bual-bual kita, dalam perbualan kita, dalam percakapan kita. Makanya ini termasuk pelajaran yang kita simpan di awal-awal. Itu. Baik, kalau Bapak Ibu tidak ada soalan, tidak ada pertanyaan, saya akan berhenti dulu di sini. Saya akan minta Bapak Ibu untuk berlatih mengungkapkan kalimat yang ada kata wajib. Dengan kata kuli. Misalnya kulu muslim, kulu tolibin, kulu ustadin, kulu kulu muhandisin, kulu tobibin, dan seterusnya. Tapi menggunakan kata wajib. Silakan, siapa mau coba buat kalimat yang menggunakan kata wajib? Latihan dulu. Untuk merefresh apa yang sudah kita pelajari baru. Subhanallah. Masyaallah. Biar tidak lupa. Ya. Siapa mau coba? Silakan. Ibu Ida mau coba, Ibu? Ustaz belum bersedia. Ya? Belum bersedia. Maaf. Belum, baik. Ibu Misalma mau coba, Ibu? Belum. Saya pendengar setia dulu Ustaz. Baik. Ibu Dina mau coba, Ibu? Belum Ustaz. Belum. Baik. Baik, kalau gitu ini dulu ya. Saya akan buat beberapa contoh dulu. Baik, saya akan buat gambaran. Tadi kan subjeknya setiap muslim. Sekarang saya buat variasi. Dari yang kata saya dulu. Saya wajib. Saya wajib membaca buku. Siang dan malam. Ayo, siapa yang mau coba? Coba Ustaz. Saya wajib membaca buku siang dan malam. Pandi mau coba? Silakan Pandi. Baik. Wajib alayya an aqra'a al-kitaba lailan wa naharan. Nah, baik, saya tuliskan dulu ya. Wajib alayya an aqra'a al-kitaba
lailan wa naharon. Saya wajib alayya. Ala ditambah ya mutakalim. Semula ala ditambah ala i. Nah, tapi untuk memudahkan pengucapan, maka menjadi alayya, wajaba alayya. Nah, setelah itu kita gunakan an akro'a. An akro'a ada masdar apa? Masdar mu'awal. An akro'a. Al-kitabah kenapa fathah? Maf'ul bihi. Sedangkan lailan wa naharan ungkapan yang kita bisa gunakan. Dah, baik, bagus, selamat, alhamdulillah. Nah, sekarang kita tukar saya menjadi kita. Ayo, siapa yang mau coba? Kita wajib membaca buku siang dan malam. Siapa mau coba? Tukar saya menjadi kita. Wajaba alaina. Ibu Sanadia, silakan Ibu. Apa ayatnya Ustaz? Dan saya tahu kita jadi Saya tukar kata saya menjadi kita. Silakan bahasa Arabkan. ayat yang sama seperti tadi Ustaz. Ayat yang sama. Ayat kalimat yang sama. Wajib atas kita membaca Quran setiap hari, apa Ustaz sebut tadi? Bahasa Indonesia bukan wajib atas kita. Bahasa Indonesia tetap kita wajib. Kita wajib membaca Al-Quran. Iya. Apa lagi? Bukan. Kita wajib membaca buku siang malam. Oh, kita wajib baca buku siang dan malam. Kejap Ustaz, saya tulis dulu. Kita wajib. Ya, sama aja. Jadi biar mudah. Tinggal mengganti subjeknya aja. Kita wajib membaca buku siang dan malam. Sebentar. Wajaba alaina an aqra'a kitaba fi nahara siang malam. Tadi Ustaz cakap apa? Fi nahara wa lailah wa apa tadi Ustaz sebut? Ingat Ustaz. Baik. Ini Bu, kita wajib. Berarti bagaimana? Kita wajib. Wajaba alaina. Wajib alaina. Kan nahnu lana. Nah, berarti ala ditambah na menjadi alaina. Wajib alaina. Alaina kan kami. Kita banyak kan? Berarti harus domirnya apa? An-naqra'a Ustaz. Begitu harus ubah automatically. An-naqra'a. Kalau ana alayya saya an aqra'a, huruf mudoranya hamzah, ya kan? Ya. Ini kan nahnu, berarti an naqra'a. Al-kitabah lailan wa nahar. Nah, sedangkan berikutnya Al-kitabah sama Al-kitabah. Nah, siang malam tidak berubah, tetap lailan wa naharon. Ya. Ungkapan siang dan malam itu tetap tidak berubah. Lailan wa naharon, tidak ada pilihan lain. Siang dan malam, tidak ada ungkapan yang lainnya. Same, ya, it's the same. Sudah menjadi ungkapan yang tetap ya, yang biasa digunakan. No. Siang dan malam. Jadi al-kitabah lailan an-naqra'a. Bagaimana Ibu ulangi, silakan baca. Wajaba alaina an naqra'a al-kitaba fi laila wan nahara. Lailan. Lailan wan naharan. Lailan wan naharan. Lailannya bertanwin. Ini bisa disebut sebagai maf'ul fihi atau dzaraf zaman. Keterangan waktu. Nah, karena tidak ada alif lam, maka menjadi fathatain. Lailan, bukan Laila. Bukan Laila. Mafhum, ya. Lailan wa naharon. Tetap lailan wa naharon. Ungkapannya selalu lailan wa naharon. Lailan wa naharon. Oke. Itu ya. Udah. Saya sudah, kita sudah. Sekarang kita tukar yang lain. Okay. Menggunakan Muhammad. Nah, Muhammad wajib. Okay. Membaca, kalimatnya sama ya, membaca buku siang malam, siang dan malam. Sama dulu untuk memudahkan dulu ya, siang dan malam. Baik. Siapa yang mau coba? Saya Ustaz. Ya, Ibu Dina, silakan Ibu Dina. Wajaba ala Muhammadin ya an yaqra'a al-kitaba
fi lailan wa naharon. Tak ada fi. Thailand. Oh, Lailan saja. lailan wa naharon. Nah, iya. Ma fi ya. Ya. Wajaba ala Muhammadin an yaqra'al kitaba lailan, Ibu, tanpa fi. Tidak boleh kita mengatakan fi lailan. Fi kan huruf jar. Kalau Ya. ada fi nanti fi lailin. Ya, lupa Ustaz. Ya. Ya, baik. Tetapi ungkapan siang dan malam itu bahasa Arabnya udah tidak ada yang lain. Lailan wan harun saja. Siang malam. Ini lailan wan harun. Nah, udah bagus ya, ini an yaqra'a. Kenapa yaqra'a menggunakan domir huwa? Sebab Karena Muhammad kembali kepada Muhammad. Paham ya? Paham. Nah, Fahim tu. fahimtum. Baik, ini sudah 1, 2, dan 3. Yang keempat. Khadijah wajib membaca buku siang dan malam. Coba bagaimana bahasa Arabnya? Siapa mau ambil kesempatan? Saya Ustaz, Siapa? Ibu Zahra. Ibu Zahra Ahmad. Silakan Ibu. Wajaba ala Khadijata Ya. an taqra'a al-kitaba lailan wa naharan. Tayyib, tayyib. Wajib ala Khadijata an taqra'al kitaba lailan wa naharan. Pandai. Ini saya sambil berjanji itu untuk mengikuti tulisan ya. Tulisannya lama jadi sambil dinyanyikan. Wajaba ala Khadijata. Bagus. Kenapa ala Khadijata bukan ala Khadijati? Bukankah ala adalah huruf jar? Mamnu' Mamnu'un anis sorfi atau istilah lainnya isim ghairu munsharif. Ya. Ada yang mengatakan isim ghairu munsharif, oke. Juga ada yang mengatakan mamnu'un anis sorfi, terhalang dari sorof perubahan. Wajib ala Khadijata. Nah, berikutnya ingat antakro'a apa an yakro'a harus mengikuti. Karena Khadijah itu mu'annas, berarti demirnya hiya, mu'annas mufrad. Ya. Maka fil mudhari'nya antakro'a, bukan an yakro'a. Antakro'a. Oke, sudah bagus. Al-kitaba ini fathah maf'ul bi lailal manharon, tetap lailal manharon. Paham ya Bapak Ibu ya? Ustaz, Bukan Ya. wajib, Ustaz. wajaba tadi itu kan fi'il madi ya Ustaz ya? Betul. Untuk hiya, untuk huwa ya Ustaz. Iya. Kalau untuk perempuan bukannya pakai wajabat sih Ustaz? Bagus, pertanyaan bagus. Ya, bagus. Tadi saya belum bahas ini ya. Setelah ditanyakan oleh Bu Dina, ini jadi muncul. Ini untuk semuanya. Bapak Ibu semua, wajaba ala Khadijata. Tadi sebagai perbandingan ya kita tuliskan dulu wajaba ala Muhammadin. Dia madi dulu, dia madi. Ya, wajaba ala Muhammadin an yaqra'a. Tak ada perubahan lah, dia madi. Ya, baik. Bapak Ibu semua, ini Muhammad mudzakkar, Khadijah muannas. Sekarang perhatikan, ada kata wajaba. Wajaba kan fi'il, tepatnya fi'il madhi. Dan fi'il itu kan menyesuaikan dengan fa'ilnya. Kalau fa'ilnya mudzakkar huwa, maka wajaba. Kalau fa'ilnya muannas hiya, maka wajabat kan? Kalau hiya kan wajabat, begitu kan ya? No. Mengapa untuk ungkapan wajaba ala Khadijata tidak menggunakan wajabat? Dia datang dulu lah. Masdar huwa apa, Ustaz? Dia Failnya. sudah. Boleh Ya. Baik. Ustaz. Bapak Ibu, baik. Ala Khadijata, ala huruf apa? Huruf jar. Khadijah kan majrur. Nah, pertanyaan saya, bisa tidak jar majrur menjadi fa'il? Tidak bisa, Tidak Ustaz. bisa. Tak boleh Ustaz.
jar majrur tak boleh menjadi fa'il, atau fa'il itu tidak bisa terbuat dari jar majrur. Ya. Ala Khadijata bukan fa'il dari wajaba. Ala Muhammadin bukan fa'il dari wajaba juga. Apa sebabnya? Karena ala Khadijata, ala Muhammadin, alayya, alaikum, alaina, dan seterusnya itu terbuat dari jar majrur. Jar majrur tidak bisa menjadi fa'il untuk sebuah fi'il. Nah, karena ala Khadijata, ala Muhammadin bukan fa'il dari kata wajaba, maka wajaba tidak terpengaruh, tetap saja wajaba bentuknya, domirnya domir huwa, muzakkar. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu bertanya, bukankah setiap fi'il harus diikuti oleh fa'il? Iya, benar. Setiap fi'il harus diikuti oleh fa'il. Lalu, mana fa'il dari kata wajaba? Baik pada yang pertama maupun yang kedua. Nah, fa'il dari kata wajaba bukan ala Khadijata, tetapi masdar mu'awwal itu yang menjadi fa'ilnya. An taqra ini an harfun nasbi, huruf nasab, mabniun ala sukun. Taqra adalah fil mudhari, mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Tetapi wa jumlatu an taqra al kitaba lailan wa naharon fi mahalli raf'in fa'il dari wajaba. Jumlah an taqra al kitaba lailan wa naharon itu dalam posisi rofa adalah fa'il dari wajaba. Jadi fa'ilnya berupa jumlah kalimat. Taqra fi'il, fa'ilnya ada pada kata domir hiya ya, dalam kata taqra, al-kitaba maf'ul bi, dalam naharon ada maf'ul fihi atau dzaraf zaman. Nah, sehingga fa'ilnya bukan Khadijah tapi an taqra yang merupakan masdar mu'awwal. Nah, kalau fa'ilnya ada masdar mu'awwal, maka fi'ilnya tidak terpengaruh, tetap saja mudzakkar mufrad, wajaba. Wajib ala Khadijata, wajib alaina, wajib ala muslimina, wajib alaikum, wajib alaikunna. Semuanya tetap wajaba. Begitu Ibu. Ibu Dina paham ya? Belum, Ustadz. Belum. Baik. Jadi di sini fa'il itu kan yang mengerjakan ya Ustadz ya, bukannya Khadijah ya Ustadz ya. Kalau an aqra'a itu kan bukannya yang menjelaskan ya Ustadz, apa? Khobarnya begitu Ustadz. Baik. Apa artinya wajaba? Wajib, mesti. Wajib. Saya tanya. Apa artinya wajaba? Wajib kan? Iya. Baik. Kalau duduk? Duduk, jalasa. Duduk itu bagaimana? Pekerjaan yang dilakukan oleh siapa? Oleh manusia atau oleh pekerjaan? Oleh sesuatu? Baik, mungkin pertanyaan saya belum tepat. Begini, kalau misalnya saya duduk, Ajlisu, siapa yang duduk? saya. Saya. Berarti pelakunya, fa'ilnya adalah saya. Oke? Nah, sekarang kalau saya mengatakan saya wajib belajar. Wajaba. Tunggu sebentar. Saya wajib belajar. Wajaba Anda adrasa. Kalimat saya wajib belajar. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ini beda bahasa, beda pemahaman. Mana fa'il dari kata wajib? Belajar, Ustaz. Wajaba alayya an adrasa itu menjadi fa'ilnya. Baik, coba lihat bahasa Indonesianya dulu. Saya wajib belajar. Yang wajib itu saya atau belajar? Belajarnya wajib, Ustaz. Wajib belajar. Yang menjadi kewajiban itu belajar ataukah saya? Saya. Belajar. Belajar. Karena yang menjadi kewajiban adalah belajar, berarti fa'il dari kata wajib adalah belajar. Paham.
bukan saya. Cuman kewajiban belajar itu ditimpakan kepada saya, dibebankan kepada saya. Jadi yang menjadi fa'il dari kata wajib adalah belajar. Kalau belajar. Kalau wajib membaca berarti membaca. Yang menjadi fa'ilnya. Bukan Jadi pembaca, dalam bahasa Arab si begitu pembaca. pemahamannya. Bukan si pembaca tu Ustaz, atau si pembelajar, si pelajar. Bukan. Kalimatnya tadi kan Khadijah wajib ya Ustaz. Nah, dalam bahasa Indonesianya Khadijah wajib membaca. Tapi Khadijah itu bukan subjek dari wajib. Khadijah itu bukan fa'il dari wajib. Fa'il dari wajib adalah membaca. Sedangkan Khadijah adalah orang yang terkenai kewajiban, yang terbebani kewajiban, yang mendapatkan perintah kewajiban berupa membaca. Maf'ulun bihi lah, ya Pak. Ya, Khadijah semacam itu. maf'ul bihi, tetapi ada ala, makanya menjadi jar majrur. Allah. Jadi kewajiban membaca ditimpakan kepada Khadijah. Dia tidak boleh dipahami dalam kita belajar bahasa Malaysia Ustaz kalau macam tu. Iya. Dalam bahasa Arab begitu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa setiap bahasa memiliki cara berpikir sendiri. Memiliki sistem of language sendiri gitu. Nah, dalam bahasa Arab Khadijah wajib membaca. Fa'il dari wajib adalah membaca, bukan Khadijah. Sedangkan Khadijah adalah orang yang terkenai kewajiban membaca. Orang yang menjadi mangsa objek maf'ul bih dari kewajiban membaca. Dia terbaliklah saya pemahaman dia terbalik. Iya. Nah, kalau Bapak Ibu merasa pemahamannya terbalik, itu yang pernah saya alami beberapa puluh tahun yang lalu. Saya juga sama, dulu mengira begitu. Ya. Saya wajib belajar. Ketika saya mengatakan saya wajib belajar, ini pengalaman saya dulu ya. Saya fa'il dia belajar maf'ulun bihi. Saya wajib belajar dulu ketika saya baru pertama belajar bahasa Arab. Ketika menerjemahkan ungkapan saya wajib belajar, saya kira adalah wajab itu. Wajib itu. Wajab itu ta'alum. Betul Ustaz, wajib baca bu anak wajib tu lah. Kan anak kan wajab tuh ya, kalau demir anak wajab gitu ya. Saya kira wajab tuh ta'alum. Wajab tuh ta'aluma. Kalau buat macam tu salah ya Ustaz. Bagaimana Ibu? Kalau kita kata wajib tu saya wajib, saya wajib, maknanya tak boleh guna wajib tu nah. Ya, tidak ada. Mesti guna wajaba alayya. Begitu. Allahu Akbar. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mengalami salah paham tentang ini juga pernah terjadi pada diri saya pribadi. Saya dulu mengira kalau ungkapan saya wajib belajar, saya kira wajib itu ta'alum. Saya kira begitu. Ternyata ini salah. Ternyata ini salah. Dan setelah belajar ternyata yang benar adalah wajaba alayya. Tuh. Wajaba alayya. At-ta'alumu tuh baru at-ta'alumu. Wajaba alayya at-ta'alumu. Wajaba alayna at-ta'alumu. Jadi belajar menjadi kewajiban yang ditimpakan kepada saya. Bukan saya diwajibkan pada belajar. Belajar itu bukan manusia, bukan makhluk. Belajar itu kan pekerjaan. Pekerjaan itu tidak menerima beban. Pekerjaan justru adalah beban bagi orang yang menerimanya. Saya wajib sholat. Siapa yang menjadi beban? Sholat atau saya? Solat. Sholat menjadi beban untuk saya. Bukan saya menjadi beban untuk sholat. Oh, coba. Sebaliknya. Iya, as-salata. Begitu. Jadi kesimpulannya, dalam bahasa Arab, sistem berpikirnya berbeda. Khadijah wajib membaca, yang wajib itu membaca, bukan Khadijah. Yang menjadi fa'il dari wajib adalah membaca. Membaca. Adalah sholat, adalah belajar, adalah Pekerjaannya ya Ustadz berarti ya Ustadz. pekerjaannya yang menjadi kewajiban. Atas Khadijah,
Atas saya, atas kita, atas mereka. Makanya kan Kalau kalau tidak ada kalimah wajabah itu, kalau contoh kalau nak kata saya membaca tetap aqra'u. Jadi aqra'u tu tetap menjadi fa'il bagi dhamir ana. Betul macam tu Ustaz? Kalau tidak ada kalimah wajabah sebelumnya. iya, kalau tidak ada wajabah ya aqra'u saja. Misalnya saya membaca aqra'u. Bentar. Kalau fi'liyah lah, fi'liyah. Jumlah fi'liyah benar. Aqra'u. Kalau anta taqra'u. Kalau huwa yaqra'u. Sesuai itunya sama fi'il mudhari'nya sesuaikan. Kalau tidak ada wajabah. Tapi begitu ada kata wajabah, maka wajabah tetap disimpan di awal. Wajabah ala. Alal muslimi. Wajabah alal abdi. Wajabah alal ustazi dan seterusnya. Setelah wajabah harus ada ala. Wajib alaikum. Ya kalau antum berarti alaikum. Wajib alaikum wajib alaikum. Jadi kedudukan wajaba itu sebagai apa Ustadz? Fi'il ya? Jadi Fi'il semuanya madhi. jumlah termasuk jumlah fi'liyah ya Ustadz? Iya, kan kalau kalimat atau jumlah diawali oleh fi'il berarti kan jumlah fi'liyatun, jumlah fi'liyah. Iya, no. Wajaba 'alal muslim ayusolliya. Tuh, fa'il dari wajaba adalah an yusolliya. Fa'ilnya adalah masdar muawwal, an yusolliya. Jadi yang wajib itu adalah sholat. Kepada siapa diwajibkan? Kepada siapa dibebankan kewajiban sholat itu? Alaina. Makanya Allah itu kan di atas. Berarti sholat ada di atas muslim. Di atas muslim kan berarti membebani. Menjadi pemberat, menjadi beban. Jadi struktur uslub dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan wajib itu redaksinya seperti ini. Wajaba ala, wajaba ala. Meskipun kalian tidak wajib tapi wajaba alaikum. Kita wajib, wajaba alaina. Bukan wajabna. Kesimpulannya tidak ada kata wajabna, tidak ada wajabtum, tidak ada kata wajabu, tidak ada kata wajabana, wajabtunna, tidak ada. Wajib alaika, wajib alaiki. Sama dengan saya. Nah, itu betul. Wajib alaika, wajib alaiki, wajib alaina, wajib alaina, alaihu, alaihim, wajib alaikunna, dan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ibu Syarifah, silakan. Adakah hanya wajabah saja Ustaz yang digunakan seperti ini Ustaz? Banyak. Oh, ada lagi yang lainnya. Nah, Okey. contohnya ini, wajaba tadi sudah barusan. Kemudian labuda yang kemarin. Cuma kalau labuda menggunakan li. Ya. Jadi labuda lil muslimi. Tuh. Wajib, harus, apa lagi? Boleh. Boleh itu bahasa Arabnya, boleh dalam bahasa Indonesia itu artinya permitted ya. Boleh dalam pengertian bahasa Indonesia itu boleh dilakukan, bukan bermakna bisa ya. Bahasa Arab itu ya juzu. Oh ya juz, harus. Oh ya juzu artinya boleh. Boleh dalam bahasa Indonesia, bukan boleh dalam bahasa Melayu. Oh. Boleh di sini artinya kalau Inggris mungkin permitted ya. Nah, ya juzu lil muslimi. Ya juzu boleh. Kalau misalnya seyogianya Bapak Ibu paham tak? Seyogianya. Pernah dengar Ustaz? Seyogianya itu apa ya? Sebaiknya. Sebaiknya seorang muslim sholat dengan khusyuk misalnya. Nah, sebaiknya itu bahasa Arabnya apa? Yang bagi. Tuh. Yang bagi. Lil muslimi. Tuh.
Yang bagi menggunakan li, jarnya. Labudda lil muslimi an yusolliya. Yajuzu lil muslim an yusolliya. Yang bagi lil muslimi an yusolliya. Yang bagi itu seyogianya atau sebaiknya. Kalau bahasa Indonesia ada kata seyogianya yang kurang lebih maknanya adalah sebaiknya. Tadi ya juzu tu Ustaz kata apa? Boleh? Boleh. Muslim boleh sholat. Ya juzu. Bukan dapat ya. Tapi Ya, boleh. dapat. Boleh ya. Boleh dalam bahasa Indonesia itu beda dengan boleh dalam bahasa Singapura Malaysia ya. Kalau boleh dalam bahasa Singapura Malaysia itu artinya bisa atau dapat kan? Ya, ya. Nah, boleh di sini tuh dalam bahasa Indonesia itu artinya apa? Saya kalau salah mohon maaf. Ini permitted bahasa Inggrisnya ya. Dibolehkan, diizinkan. Permitted. Ya, permitted ya. Dibolehkan atau diizinkan, diizinkan. Ya, permit lah, permit. Dibolehkan. Mana dibolehkan Ustaz? Ya, dibolehkan lah, betul. Dibolehkan. Ya, juzulil muslim an yusolliya dan seterusnya. Dibolehkan. Bukan boleh Ustaz, dibolehkan. Kalau Diizinkan. bahasa Indonesia gunakan boleh kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau mungkin kalau bahasa Melayu bisa gunakan yang sesuai. Ya, juz. Nah, ini beberapa kata yang menggunakan uslub semisal. Wajib ala, labudali, yajuzuli, yang bagili. Dan sesudahnya sama. Wajib al muslim ayyusolliya. Labudda lil muslimi an yusolliya. Yajuzu lil muslimi ayyusolliya. Yang bagi lil muslimi ayyusolliya. Ayyusolliya nanti ditukar saja dengan pilih yang sesuai. Misalnya kalau lil muslimati antusolliya. Kalau misalkan la budalana annusolliya. Wajib alaina annusolliya. Yajuzu lana annusolliya. Yang bagi lana annusolliya. Begitu Ibu Sarifah. Okey, baik Ustaz. Ustaz. Saya nak cuba satu, boleh tak Ustaz? Tak betul Ya, Ibu Sarifah dulu silakan. Ibu Sarifah silakan. Wajaba ala kulli tilmidhin Ya. an yadhhaba ila al-madrasati. Ya, bagus. Wajaba ala kulli tilmidhin ay yadhhaba ilal madrasati. Wajaba ala kulli tilmidhin ay yadhhaba ilal madrasati. Tuh, wajaba ala kulli tilmidhin udah bagus, sudah benar. An yadhhaba masdar muawwal ilal madrasati. Yadhhaba dhamirnya huwa. Kenapa dhamir huwa? Karena kembali ke tilmidhin, mudzakkar dhamir huwa, ya kan? Iya. Oke, udah betul Ibu Sarifah Radia. Selamat. Alhamdulillah. Bagus, selamat. Sudah paham ya Ibu Sarifah ya? Yang ini saya faham, tapi macam Ustaz cakap tadi lah, macam wajab tu. Wajab tu tak ada. Saya fikir juga macam Ibu Dina kata tadi, saya mau kenapa wajabah, kenapa tidak wajabat, macam susah. Iya, sama. Saya juga dulu pernah begitu. Iya. Mungkin pengalaman hampir semua orang ketika pertama belajar bahasa Arab mengira begitu. Tapi itu tidak benar. Betul. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu Sarifah. Pak Haji Tahir mau tanya, silakan Pak Haji. Tadi saya ingat wajaba ala Khadijah. Adakah sama dengan Assalamualaikum? Nah, bagaimana dengan Assalamualaikum? Apa artinya Assalamualaikum? Sejahtera. Keselamatan atas kalian. Sejahtera atas Keselamatan atas kalian. No. Keselamatan, kesejahteraan, kedamaian atas kalian. Allah itu kan atas. No. Nah, sama tidak maknanya dengan wajib Allah? Beda. Nah, wajib artinya apa? Wajib kan? Iya. Sedangkan assalamu kedamaian, kesejahteraan, keselamatan. Maknanya berbeda. Iya. Tapi yang perlu kita tahu, setelah assalamu memang harus ada Allah. Tidak menggunakan li. Jadi bukan assalamualaikum.
Dalam bahasa Arab untuk kata assalamu itu tidak menggunakan huruf jarli. Assalamualaikum, tidak. Tapi assalamualaikum. Ini ada makna rahasianya. Tapi makna sama maksudnya. Berbeda. Assalamu lakum. Tidak ada. Assalamualaikum. Apa Bapak Ibu pernah dengar orang mengatakan assalamualaikum? Tidak. Sejahtera kepada Tidak kamu. ada. Bukan ke Tidak atas ada kamu. kita dengar, tidak ada kita baca ungkapan assalamualaikum, tak ada. Nah, pertanyaannya apa rahasia dari kata assalamualaikum menggunakan ala, bukan huruf jar yang lain berupa li atau yang lainnya? Nah, baik. Dari segi makna memang setelah assalamu harus ada ala. Assalamualaikum. Salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayyan. Setelah assalamu ada ala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu ala. Yang kita terjemahkan memang assalamualaikum artinya adalah semoga keselamatan atas kalian. Keselamatan atas kalian. Berarti keselamatannya di atas kita. Bukan di bawah kita, bukan di depan kita, bukan di belakang kita. Ketika keselamatan ada di atas kita, berarti keselamatan ada di mana? Ada di atas kita kan? Menjadi beban, betul tidak? Menjadi beban untuk kita. Dari segi pemahaman umum, kita memahami bahwa assalamualaikum adalah doa. Semoga keselamatan dianugerahkan, diberikan kepada kita semuanya. Umumnya begitu memahaminya. Tetapi karena di sini ada kata ala yang bermakna di atas, berarti kita memahaminya bahwa ungkapan assalamualaikum adalah bahwa keselamatan ada di atas kalian. Karena keselamatan ada di atas kalian, selain keselamatan itu menaungi kita, menaungi kepala kita dan seluruh kujur tubuh yang ada di bawahnya, itu juga bermakna bahwa keselamatan adalah beban untuk kita semuanya, yang harus kita wujudkan, yang harus kita munculkan, yang harus kita ciptakan. Assalamualaikum itu bukan hanya semata-mata hak yang akan kita terima, tetapi assalamualaikum adalah juga kewajiban yang harus kita wujudkan oleh masing-masing kita. Keselamatan bukan hanya hak, keselamatan adalah kewajiban setiap orang. Kedamaian yang ada pada masyarakat bukan hanya hak setiap orang, tetapi juga adalah kewajiban setiap orang yang harus ia wujudkan, yang harus ia buktikan, yang harus ia upayakan. Ketika orang mengatakan assalamualaikum, itu artinya kalian wajib mewujudkan kedamaian. Kalian wajib merealisasikan, menciptakan keselamatan untuk diri kalian, untuk lingkungan kalian, untuk orang-orang di sekitar kalian dan sesama kalian. Jadi ini bukan hanya semata-mata hak yang akan kita terima, tetapi juga adalah kewajiban yang harus kita penuhi, yang harus kita wujudkan. Itu pemahamannya. Begitu Pak Haji. Ya, syukur Pak Ustaz. Jadi Berarti ternyata sama-sama ada kewajiban ya Ustadz ya. bagaimana Ibu? Sebenarnya sama ya Pak. Sama-sama dengan wajabah tadi. Secara Ya. makna. Sama dengan wajabah, tetapi kalau wajabah kan maknanya wajib, seperti hukum. Tapi kalau assalamualaikum di sini maknanya tidak merupakan kewajiban dalam pengertian kata wajib, tetapi hanya medan maknanya, semantik fieldnya, atau pemahamannya bahwa perdamaian, kedamaian, kesejahteraan, keselamatan itu merupakan beban. Cuman bukan sebagai hukum wajib sebagaimana kata wajibah Allah. Nanti Bapak Ibu ada dalam ungkapan pernikahan, kalau ada orang menikah, laki dan perempuan menikah, kita ungkapan doanya apa Bapak Ibu?
barakallahu laka laka. lakuma Terus wa baraka. alaika Alaka, alaikuma. Ya, kalau dua orang berarti barakallahu lakuma. Wa baraka alaikuma alaikuma. wa jama'a bainakuma. Wa jama'a bainakuma fi khairin. Coba Bapak Ibu lihat. Di sini ada huruf jar lam dan ala. Kalimat sebelumnya sama, barakallahu. Baraka. Barakallahu laka wa baraka alaika. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Selama ini Bapak Ibu memahaminya bagaimana? Menerjemahkannya. Semoga Allah memberkahi Memberkahi kamu berdua. kamu berdua. Lakuma. Kalau alaikuma, Ke atas kamu berdua. apa pemahamannya atas kamu berdua? Sama aja. Apa bedanya? Saya Semoga sentiasa Allah memberkahi untuk kalian berdua dan atas kalian berdua. Apa bedanya kalau begitu? Assalamualaikum itu mendoakan kesejahteraan. Apa Ibu? Kalau ala tu menggunakan alaikum itu untuk mendoakan kesejahteraan untuk mereka Alaikuma, kesejahteraan. Kalau lakuma, bagi. iya, apa yang didoakannya? Baik. Ini sebuah wawasan ya. Wawasan itu apa ya? Wawasan sama ya? Nah, baik Bapak Ibu semua. Ketika kita mendengar doa pernikahan atau doa yang kita bacakan ketika kita mengucapkan selamat mendoakan orang yang menikah, ungkapan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, ini medan makna pemahaman dari kata lakuma dan alaikuma ini berbeda. Kalau ungkapannya lakuma, di sini ada kata li. Nah, li itu artinya bagi. Nah, bagi di sini itu adalah hak. Hak itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Sesuatu yang sedap, sesuatu yang enak, sesuatu yang nikmat. Rezeki, kesehatan, keberkahan, kebaikan, kebajikan, bantuan, pertolongan, itu semuanya adalah sesuatu yang baik. Hak yang diterima oleh seseorang, termasuk ketika hendak menikah. Tapi kalau Allah, ini sesuatu yang merupakan beban. Kalau Allah itu merupakan beban. Nah, medan mana dari beban itu nanti mananya bisa macam-macam. Bisa kewajiban, bisa sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak sedap, tidak enak, atau musibah, atau sakit, atau bencana, atau hal-hal yang lain yang tidak enak, yang tidak sedap, yang tidak kita kehendaki. Nah, ketika kita mendoakan kepada dua pengantin, laki dan perempuan dengan ungkapan barakallahu laka, maka itu maknanya semoga Allah memberkahi kalian berdua, barakallahu lakuma ya, barakallahu lakuma. Maka itu maknanya adalah semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian berdua, baik ketika kalian sedang mendapatkan kemudahan, ketika sedang mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan, kehidupan yang enak, yang nyaman, dan sebagainya. Jadi sesuatu yang nikmat-nikmat, sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang diinginkan, diharapkan. Ketika Allah menganugerai kebaikan dalam hidup seseorang yang menikah, maka Allah semoga tetap memberikannya keberkahan dalam kebaikan-kebaikannya itu. Nah, sedangkan ketika ungkapan doa wa baraka alaikuma, itu artinya semoga Allah tetap memberikan keberkahan kepada kalian berdua ketika kalian sedang mendapatkan beban hidup, mendapatkan sesuatu yang tidak enak, mendapatkan musibah, mendapatkan sakit, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan. Sehingga dalam suka dan duka, semoga tetap keberkahan Allah diberikan kepada kedua mempelai, kepada kedua pengantin, kepada kita semua. Sehingga yang didoakan kepada pengantin berupa keberkahan itu bukan hanya sedang mendapatkan kenikmatan saja, bukan hanya sedang mendapatkan kebaikan saja,
Bukan hanya sedang mendapatkan rezeki saja, tetapi keberkahan itu tetap kita doakan. Semoga dianugerahkan kepada dua orang pengantin itu, meskipun dalam keadaan duka, sedang sakit, dalam bencana, dalam musibah, dan hal yang lain yang sedang tidak enak dirasakan. Agar musibahnya tetap ada keberkahan, berkahnya juga ada keberkahan, anugerahnya ada keberkahan. Duka ada keberkahan, suka ada keberkahan. Bahagia tetap berkah, menderita tetap berkah. Senang tetap dapat keberkahan, sengsara juga tetap dapat keberkahan. Gitu. Ini diantara perbedaan mana ala dan li, khususnya dalam doa pengantin yang kita biasa bacakan bagi pengantin yang baru saja menikah. Gitu Ibu ya Bapak ya. Jadi kembali kepada kata apa tadi? Wajah ba'ala dan assalamualaikum. Dari segi makna assalamualaikum berbeda dari kata wajah ba'ala memang. Tetapi karena di situ ada kata Allah, maka medan maknanya itu bukan semata-mata assalamualaikum dipahami dengan keselamatan untuk kalian. Tetapi assalamualaikum maknanya juga bahwa keselamatan adalah atas kalian. Artinya menjadi sesuatu yang harus kita wujudkan, harus kita munculkan, harus kita ciptakan. Begitu Ibu Dina. Seperti ada penekanan ya Ustadz di Allah ini ya. Iya, Allah itu maknanya beda dengan li. Ada beban lah kalau menurut saya itu beban. Ada Al-Quran, di ayat Al-Quran kita mendengar, membaca misalkan kataballahu ala nafsir rahmah. Coba bagaimana bahasa Arabnya ini kita menerjemahkannya. Kataba mencatat, menulis. Allah fa'ilnya ya. Allah telah mencatat ala nafsi atas dirinya. Ar-rahmata kasih sayang. Allah telah mencatat kasih sayang atas dirinya. Nah, mencatat atas dirinya di sini ada kata Allah. Nah, kata Allah di sini berlaku dengan pemahaman yang tadi. Berarti menjadikan kewajiban kan? Menjadikan beban. Jadi Allah telah mencatatkan beban atas dirinya untuk selalu menganugerahkan kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Wa rahmatullahi sabaqat ghadabahu, dan rahmat kasih Allah mendahului murkanya. Nah, maka kata Allah di sini maknanya adalah kewajiban. Beda misalkan kalau begini, kataballahu lakum an-najah. Coba apa bedanya? Kataballahu lakum. Allah mencatatkan, semoga Allah mencatatkan lakum. Di sini menggunakan huruf jarnya lakum, la, bukan ala. Berarti kalau begini, lakum, kalian sebagai yang mendapatkan anugerah atau mendapatkan kewajiban? Mendapatkan anugerah. Mendapatkan anugerah. Semoga Allah mencatatkan kesuksesan lakum sebagai anugerah untuk kalian, bukan kewajiban. Jadi an-najahnya, kesuksesan, kejayaannya itu sebagai anugerah, bukan sebagai kewajiban atau beban. Nah, jadi hanya karena huruf jar berbeda, lakum, huruf jarnya li dengan ala, itu mananya berbeda. Nah, ini yang harus kita mulai pahami. Begitu, Ibu. Ya, ini bagian dari wawasan dalam bahasa Arab ya, tentang huruf jar saja. Tentang huruf jar. Selain dari sisi uslub, rangkaian kalimatnya, juga di situ juga ada makna yang bisa jadi berbeda antara huruf jar yang satu dan huruf jar yang lain ketika berada di sebuah kalimat. Begitu. Ini kita baru sampai satu kalimat saja. Setiap muslim wajib sholat 5 kali sehari semalam. Baru satu kalimat, tapi sudah 1,5 jam lebih. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sampai di sini. Bagaimana?
Bisa dijelaskan kembali Ustadz, ini kedudukan yang wajaba alayya an aqra al-kitaba lailan wa naharon ini Ustadz. Ini kan wajaba sebagai fi'il ya Ustadz ya. Alayya Ya. berarti maf'ulnya. Betul Ustadz. Baik, wajib alayya an An aqra al-kitaba lailan wa naharonnya sebagai fa'ilnya. Begitu ya Ustadz. Ini misalkan kita jabarkan lagi dari an aqra al-kitaba lailan wa naharon, bisa lagi nggak Ustadz? Jadi Baik, artinya bisa. kalimat di dalam kalimat begitu ya Ustadz ya. Ya, baik. Wajaba itu adalah fi'il madhi. Alayya adalah jar majrur. Ala huruf jar, ya adalah majrurnya. An aqral kitaba an harfun nasbi mabniun ala sukuni. Aqra'a fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa fa'ilhu dhamir mustatir. Takdiru ana ya. Al-kitaba maf'ul bihi. Maf'ul bihi dari mana? Maf'ul bihi dari aqra'a. Lailan ini adalah maf'ul fihi. Maf'ul fihi itu sama dengan dzaraf ya. Di sini dzarafnya dzaraf zaman, keterangan waktu. Wawu huruf atop. Naron ma'tuf. Ma'tufnya kemana? Ma'tuf kepada lailan. Karena lailan mansub, maka naharon juga mansub. Nah, itu rincian masing-masingnya begitu. Lailan adalah maf'ul fi atau dzaraf zaman. Wa huruf atop naharon adalah ma'tuf kepada lailan. Wa ma'tuful mansubi mansubun dan seterusnya. Nah, wa jumlatu an aqra'al kitaba lailan wa naharon fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'ilun untuk apa? Fa'il dari mana? Fa'il min wajaba. Begitu, Ibu. Begitu. Itu begitu apa i'rabnya begitu, i'rabnya. Jadi kalau dari sisi apa? Dari sisi i'rab alanya bukan maf'ul bih sebenarnya, karena ala kan huruf jar. Jarnya majrur. Cuma kalau dalam bahasa Indonesianya seolah-olah ini adalah objek. Seolah-olah maf'ul bih. Tetapi kalau dalam bahasa Arabnya ala kan huruf jar. Jarnya majrur. Begitu, Jadi Ibu? tidak bisa disebutkan maf'ul berupa jar majrur gitu begitu. Setahu Tidak saya bisa tidak ya, begitu. Alanya tetap jar majrur saja menyebutnya. Begitu, Ibu. Baik Ustaz. Oke, Bapak Ibu? Baik Ustaz. Sudah ya? Ustaz, Afan sebentar Ustaz. Ya, Pak Andi gimana? Berarti itu sama dengan ini ya Ustaz. Kutiba alaikumusiyam gitu ya. Beda lagi. Kutiba alaikumusiyam, kutiba majhul. Majhul. Nah, tapi kalau Alaikumnya. iya alaikum. Ya. Alaikum itu kan ada ala ya. Kutiba alaikum. Berarti Musiyam. diwajibkan atas kalian. Berarti beban kan? Beban. Kewajiban. Ya. Bukan kutiba lakum. Kalau kutiba lakum beda lagi. Kalau kutiba alaikum berarti situ ada mana beban. Karena ada ala. Paham ya? Ya, baik. Alhamdulillah. Sudah, Pak. Alhamdulillah kita sudah panjang lebar ya. Ini sudah Iya, Pak. Iya. sudah hampir lebih dari 1,5 jam. Afwan Ustaz, pulang balik ke screenshotnya, saya nak screenshot yang penghabisan tadi. Oh, baik, sebentar. Saya buka dari whiteboard ya. Boleh diekspor aja Ustaz. Bagaimana Ibu? Boleh diekspor aja tadi. Kalau dibuka whiteboard tadi boleh ekspor tadi. Ustaz Sebentar, pergi dekat whiteboard, existing whiteboard, buka balik yang tadi. Lepas tu. Dan existing whiteboard, existing. Tadi nanti kita save aja, nanti kita share je di group. Tadi Iman dah share dah tadi di group. Tapi tak, yang last I tak dapat save lah. I belum save, Ustaz dah tutup. Yang mana yang Ibu perlu? Yang penghabisan sekali, muka surat 11 tadi. Open board. Sebentar. Saya cek dulu ya, barangkali ini sambil belajar. Hilang? Oh, ini ada. Ini bukan. Betul Ustaz.
Betul ya, ada ya, muncul ya? Betul, betul ada muncul ada. Okey. Ustaz Sudah. jangan tutup dulu ya, Ustaz. Ya, silakan. Nah, sambil menunggu, silakan. Barangkali ada soalan lagi? Cukup? Ibu Nuria? Oh Ustaz, dah penat. Ya. Baik. Ustaz, terima kasih tadi penerangan tentang doa pengantin tu bagus sekali. Selama ni kita tak faham apa maksud sebenarnya. Iya. Ya, ini doa yang sering kita baca ya Bu ya, sering kita sampaikan ya. Ya. Kita semua tentu menginginkan keberkahan untuk kita ini semuanya, baik kita dalam sulit maupun mudah. Baik kita sedang mendapatkan bencana maupun kita dapatkan kebahagiaan. Tetap dapat keberkahan. Karena inna ma'al usri yusron. Kemudahan. Bersama bukan setelah. Bukan ba'dal usri tapi ma'al usri. Ketika sebuah kesulitan sedang menimpa seseorang, maka di dalamnya bersama-sama pada waktu yang sama ada juga kemudahan. Itulah keberkahan agar diberikan kepada seseorang itu baik saat sulit, saat mudah, saat suka, saat duka, saat senang, saat susah dan seterusnya. Ya, satu Ibu. Ya, alhamdulillah juga. Nah, ini. Bagaimana Ibu Umiman, sudah selesai? Alhamdulillah sudah. Berarti boleh tutup ya? Boleh. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah selesai belajar kita malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, kebersamaan dan juga gabung Bapak Ibu semua dalam pembelajaran malam hari ini. Semoga apa yang tadi kita pelajari bersama-sama menjadi manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala silap, kesalahan dan sebagainya, juga kekeliruan. Nakhtatim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.